orang Indonesia kurang percaya diri, kurang pedenya. Cuman orang Indonesia tuh suka, aduh takut aduh gue nggak bisa aduh gimana ya. Karena kebanyakan DM, tapi aku takut, tapi aku gimana ya, kebanyakan mikir. Aku suka bilang, udah jangan kebanyakan mikir, coba dulu aja. Gak perlu kayak banget gitu ya, kerja profesional, ya tiap tahun naik aja gitu, maksudnya pelan-pelan naik gitu jadi profesional. Menurut aku di sini bisa dapetin kualitas hidup yang lebih baik. Jakarta, Hong Kong, Singapura. Ini bukan rute pesawat terbang, tapi perjalanan karir yang tidak biasa, penuh petualangan dan tantangan. Mungkin Anda pernah bertanya, apa bisa ya aku bekerja di luar negeri? Selamat datang di podcast Bincang-Bincang. Di episode ini saya akan ngobrol dengan seorang influencer yang rajin berbagi tips tentang kerja dan hidup di Singapura. Langsung saja kita sambut Miki Jane Saleh. Halo Miki. Halo. Apa kabar hari ini? Baik, thank you for having me. Sama-sama. Miki adalah seorang social media influencer ya. Dan yang aktif di Instagram. Ya, part-time. Part-time. Masih part-time. Rencananya full-time. Semoga suatu saat. Suatu saat. Instagram name-nya apa? Hey Mikmok. Mikmok. Kok bisa namanya begitu? Kenapa Miki? Kan nama aku asli Miki. Okay. Nah, terus dulu tuh zamannya Twitter, handling gitu kan mesti cari nama yang unik gitu orang-orang. Nah, dulu tuh aku kecilnya gendut. Jadi papa aku tuh suka panggil aku Semok. Nah, orang-orang teman-teman di sini tahu nggak Semok tuh apa? Yeah. Seksi montok. Waktu masih kecil. Jadi kan Semok, mok-mok, Mikmok. Jadi gitu karena dulunya gendut. Makanya namanya Miki Mikmok. Iya. Mikmok. Oke. Miki sudah berapa tahun di Singapura? 2 tahun. Dan ceritanya gimana kok bisa sampai di sini? Jadi aku sampai SMA di Jakarta, terus kuliah ke Hong Kong dulu. Ke Hong Kong? Ya. Oke. Aneh ya kayak dulu zaman aku ke Hong Kong orang bilang mau shopping atau mau sekolah gitu karena belum begitu terkenal. Tapi waktu itu pertimbangannya either ke Hong Kong atau ke Singapura. Pingin sekolah yang luar negeri, yang masih di Asia, nggak terlalu jauh, nggak terlalu mahal, tapi juga universitasnya yang bagus. Nah, pilihannya kan di Asia itu yang tanpa perlu belajar bahasa tuh Hong Kong atau Singapura. Karena Hong Kong pun walaupun bahasa sehari-hari Cantonese, tapi kuliahnya semua dalam bahasa Inggris. Maksudnya nggak perlu belajar bahasa selain Inggris. Iya, kalau di Jepang, China gitu kan yang bagus tuh yang lokalnya. Terus di sana kerja, aku akhirnya decide kuliah ke Hong Kong. Dulu mikirnya sebagai anak umur 18 tahun, semakin jauh semakin bagus. Biar jauh dari rumah. Terus 4 tahun kuliah, 4 tahun kerja di Hong Kong. Kerja di Hong Kong juga? Iya, kerja dulu waktu itu. Karena memang di sana lulusan Universitas Hong Kong itu dapat visa advantage. Kita tuh pasti dapat visa 1 tahun untuk kerja di sana. Habis itu jadi bisa ada waktu untuk cari-cari. Dipermudah lah gitu visanya. Banyak orang Indonesia yang kuliah di Hong Kong, kerja di Hong Kong. Zaman aku mungkin satu unit tuh 60, satu Hong Kong tuh mungkin 500 gitu. 500 doang satu kota ya. Satu kota Hong Kong. Satu Hong Kong 500 orang Indonesia. Iya, enggak gitu pelajar banyak. Atau pelajar. Semua? Pelajar. 500 pelajar. 500 pelajar kan dibagi ke 5 universitas. Oke. Jadi sebenarnya di satu sekolah tuh mungkin sekitar 60, 70. Tapi sekarang aku lihat sih semakin trennya pada lebih banyak ya yang ke Hong Kong. Mungkin udah lebih banyak sih sekarang. Oke, ini beasiswa atau? Enggak, beasiswa papa. Beasiswa papa. Oke, ngambil apa? Ngambil Marketing Information Management. Terus pinginnya jadi marketing dulu. Terus tapi aku kepentok bahasa, aku nggak bisa bahasa Cantonese. Jangan dijudge teman-teman, 8 tahun di Hong Kong aku nggak bisa sama sekali. Bisa cuma buat daily life lah, untuk order makanan 1-2 gitu-gitu. Terus kerja di sana, kebetulan tapi diterimanya jadi sebagai tech consultant. Kerja sana 4 tahun. Pandemi tuh aku di Hong Kong waktu itu, yang waktu lockdown lama sampai 2 tahunan lebih, nggak bisa kemana-mana. Ya, tapi habis itu memutuskan kayaknya untuk long term nggak pingin di Hong Kong ya kan, dari rumahnya kecil, bahasa. Nggak bisa melihat diri aku lama lah di sana gitu. Jadi akhirnya kebetulan ada jalan ke Singapura. Ini kan tengah-tengah sweet spot antara rumah di Jakarta sama Hong Kong di sini. Oke.
Dulu di Hong Kong kerja di company apa? IBM. IBM. Terus pindah ke Singapura. IBM, terus pindah ke Accenture Hong Kong, terus transfer lah lewat Accenture ke Singapura. Oke. Itu your request? Iya, aku yang mau. Aku yang minta waktu itu. Aku udah bilang aku udah gak tahan di Hong Kong. Sebenarnya mungkin ini kalau kepanjangan tadi fotonya. Cuman aku sempat quit nggak pakai alasan waktu itu. Aku udah gak tahan banget dok sama Hong Kong. Bener-bener udahlah, gue mau quit abis COVID. Gue mau healing dulu gitu. Jadi nggak punya kerjaan tuh tadinya, lumayan nekat. Terus udah quit, tapi ternyata bos yang di Singapura dulu, di Hong Kong dulu baik. Dia bilang, daripada lu quit kenapa nggak coba transfer aja gitu. Akhirnya ya deh dibukain jalan terus transfer ke Singapura. Apa yang membuat kamu nggak tahan? Alasan yang bisa aku bilang, rumahnya kecil banget, benar-benar rumahnya kecil banget. Terus orangnya kasar, galak, kita nggak bisa bahasanya, jadi kerjanya cuma dimarahin aja gitu. Kayak galak kan orangnya. Yang ketiga sih alasan sebenarnya mungkin dia putus cinta dok. Oke, next time we can discuss it. Apa di Singapura nggak galak juga? Nah, menurut aku orang-orang tuh bilang kayak gitu, kayak orang Singapura tuh juga galak. Tapi menurut aku karena aku udah pernah ngerasain di Hong Kong, buat aku orang Singapura tuh semua baik-baik loh, kayak lebih hidupnya lebih santai. Nih mungkin aku aneh ya, aku pertama kali ngomong gini, orangnya lebih baik, lebih ramah, kerjanya juga nggak segila dulu di Hong Kong gitu. Rumah juga menurut aku nih, karena aku dulu di Hong Kong kecil banget. Menurut aku apartemen di Singapura tuh udah lebih manusiawi dok. Kayak waktu pertama kali pindah kamarnya di Singapura, kayak wah gede banget kamar gue ya gitu, kayak mau taruh apa lagi, seneng banget pokoknya. Jadi aku seneng banget di sini. Aku pikir Singapura lumayan kasar-kasar dan harus ke Hong Kong dulu untuk appreciate Singapura. Betul banget. Orang pertama kali datang pas aku ngomong gitu, semua teman-teman Singapura ngeliatin aku kayak, hah nggak salah lu gitu. Jadi bener. Apa suka duka kerja di Singapura? Di Singapura banyakan sukanya sih menurut aku. Karena ya balik lagi comparisonnya kan Hong Kong. Sukanya di sini semua orang bisa bahasa Inggris, jadi ngobrol lebih enak. Dekat dari rumah. Jadi aku bisa tiap sebulan 2 bulan pulang. Orang tua aku datang visit gitu. Terus di sini banyak komunitas Indonesianya, jadi nggak terlalu merasa homesick ya. Jadi banyak teman-teman Indonesia juga, banyak makan Indonesia. Jadi nggak berasa kayak terlalu jauh dari rumah sih. Berapa orang Indonesia yang tinggal di Singapura? Waduh, saya nggak punya datanya. Di mana? Kalau pelajar? Atau profesional? Banyak kali dok, 5.000 kali. 5.000? Nggak tahu. Ya, cari datanya. Kesan positif di Singapura ya. Ini mungkin yang impressionnya orang. Gajinya tinggi. Betul. Tinggi mana sama Hong Kong? Mirip. Terus sistemnya tertata rapi dan profesional. Betul. Mirip Hong Kong juga lah. Lebih menurut aku lebih transparan Singapura. Semua lebih transparan Singapura. Jelas ya. Terus kalau akses global dan internasional? Menurut aku di beberapa tahun belakangan ini Singapura lebih. Karena sejak political reasons Hong Kong tuh sudah mulai mau banyak Cina intervensi Hong Kong. Belakangan ini ya, dari dulu tuh zaman yang pertama China mulai intervensi terus protes-protes besar itu aku di sana. Aku pernah ikutan satu kali protes demo gitu-gitu parah. Tapi karena semakin gak takut. Karena sebenarnya protesnya tuh sangat teratur dan tertib gitu. Jadi kita ikutan. Gak takut diciduk Cina. Enggak, itu waktu itu nggak sampai kayak gitu. Tapi belakangannya nih yang radikal mulai itu di itu. Jadi banyak headquarter juga expat tuh yang pada terbang ke Singapura, pada pindah ke Singapura. Jadi menurut aku untuk 3-5 tahun belakangan ini Singapura lebih aksesnya terbuka untuk global. Political stability. Political stability. Ya, itu sih nomor 1 ya, political stability yang Singapura offer, yang sekarang Hong Kong kurang. Sekarang kita ngomong yang negatif. Biaya hidup tinggi. Betul. Tinggi mana sama Hong Kong? Tergantung gaya hidup. Karena rumah, di sini gini. Sewa rumah? Murah. Atau beli rumah? Masih murah sini. Masih murah sini. Untuk square meter yang sama di sini sama Hong Kong masih lebih murah sini. Kalau anak muda di Hong Kong tuh udah nggak kepikiran untuk beli rumah, kayak udah terlalu out of reach gitu. Jadi sewa? Iya, sewa aja. Kalau mobil? Mobil murah sana. Iya, murah sana. Kalau di sini kan sangat diregulasi. Kalau makan?
makan restoran di sini memang ada GST, tapi pilihan hawkernya banyak dok. Jadi selama dokter tahan makan hawker tiap hari, lebih murah di sini. Tapi kan kalau di Hong Kong nggak banyak hawker ya? Kurang enaknya kotor, Iya. dikit, lebih dikit. Jadi bagimu itu kerja di Singapura itu seperti apa? Ini untuk orang-orang yang mungkin berangan-angan atau bercita-cita untuk kerja di Singapura. Menurut aku sih upgrade hidup ya, quality of life. Menurut aku di sini kita nggak perlu jadi orang kaya banget untuk mendapatkan akses ke good quality of life. Emang Singapura mahal, betul. Tapi di sini kita nggak perlu jadi konglomerat tuh untuk dapat akses kesehatan, dapat akses ke government yang stabil, terus transportasi yang bagus gitu. Dokter dari mana-mana juga itu udah tahu Singapura is the best, one of the best quality healthcare. Ini untuk PR atau untuk foreigner? Menurut aku termasuk foreigner ya. Kalau bisa hemat-hemat. Kenapa aku bilang gini? Karena kalau di Jakarta, kalau aku datang dari Jakarta, mau hidup tuh yang nyaman, yang kalau sakit tuh nggak usah stres gitu dokter. Mau kemana-mana gampang. Itu punya mobil, punya rumah yang atau kos-kosan punya rumah yang oke. Itu mahal, mesti jadi orang kaya lah baru bisa di Jakarta untuk tenang hidupnya gitu. Kalau misalnya sakit, mesti akses ke rumah sakit yang bagus, terus mesti cari mau kemana-mana sekarang mesti naik mobil atau minimal naik motor, naik tol, bensin, ini segala macem. Jadi menurut aku di Jakarta tuh harus jadi orang kaya, terus menengah ke atas untuk hidup yang layak, dengan yang kualitas hidup yang sama di sini. Kamu nggak perlu kayak kaya banget gitu ya, kerja profesional ya, tiap tahun naik aja gitu, maksudnya pelan-pelan naik gitu jadi profesional. Menurut aku di sini bisa dapetin kualitas hidup yang lebih baik. Tapi kalau ngomong, aku mau tambahin, kalau ngomong harus punya mbak, harus tinggalnya di apartemen yang bagus, ya di sini mahal. Bagi kalian viewers, penonton yang baru, mungkin kalian bisa subscribe, like, dan share podcast ini. Oke Miki, aku mau tanya tentang bagaimana menurutmu cara pandang orang Indonesia tentang persaingan bebas di negara sendiri, negara Indonesia. Bagaimana mereka melihat persaingan bebas secara umum? Kalau aku lihat trennya lebih banyak yang kalau mungkin di Jakarta ya, udah lebih banyak pekerja-pekerja asing datang, apalagi misalnya belakangan sejak TikTok masuk dan mengakuisisi Tokopedia, itu kan lebih banyak bos-bosnya tuh yang orang mainland langsung gitu. Kalau Indonesia menurut aku udah sedikit merasa ada ketidaknyamanan lah. Ada yang lihat kalau dia mainland mah enak, selalu reviewnya bagus-bagus atau aman dari layoff gitu. Aku sering dengar teman aku ngomongnya lebih sulit untuk layoff orang mainland daripada orang Indo. Mungkin kalau mainland di layoff mesti dibalikin ke Cina lah atau gimana lah gitu. Kalau dari Indo kan tinggal ya layoff aja gitu. Terus kalau lihat sekarang di pasar Pik tuh, kalau dokter kadang-kadang aku kalau kesana, itu tuh toko restorannya tuh udah dari Cina langsung dok, ownernya tuh Cina, bahkan di pasar Pik. Atau yang aku dengar teman aku agen properti di sini mah yang beli apartemen Pik baru tuh orang mainland katanya gitu. Nggak bisa ngandelin market lokal doang. Itu udah semakin common mereka tuh kerja di Indonesia. Beneran? Bener. Kalau dokter ke pasar Pik aku memang kalau waktu aku di Pik memang banyak orang yang ngomong dengan aksen China-nya beneran China, bukan ya tok restoran-restorannya. Jadi China terus bahasa Inggrisnya bahasa Indonesia di bawahnya gitu. Bukan kebalik, bukan Indonesia terus bawahnya. Ini udah mulai banyak dong kayak. Jadi menurut aku orang-orang Indonesia apalagi yang bersinggungan langsung sama mereka, mungkin ngelihat di tempat kerja yang sama udah ada yang mulai merasakan ketidaknyamanan sih. Kayak merasa harus bersaing lebih lagi ya sekarang. Iya. Mungkin aku perjelas apa yang kita maksud dengan persaingan bebas ya. Jadi persaingan bebas nih kondisi di mana setiap individu punya kesempatan yang sama untuk bersaing. Ya. Dan terbuka, fair, tanpa intervensi dari luar. Intervensi-intervensi yang tidak fair. Tapi tergantung dari kemampuan, kinerja, dan nilai yang ditawarkan oleh orang itu. Ya. Contohnya kalau di Indonesia kan banyak intervensi seperti monopoli, kalau perusahaan, oligarki. Kalau
di perusahaan pribadi ada nepotisme, ada KKN, seperti itu, dan diskriminasi, diskriminasi agama, ras, dan yang lain-lain lah. Menurutmu apakah ini juga yang membuat orang Indonesia itu merasa threatened, merasa tidak nyaman kalau ada orang asing yang bersaing? Kalau yang tadi dari dokter bilang, menurut aku mungkin masih ada bias sangat kuat di mana-mana sih sebenarnya, di Asia mainly kayak gitu. Tapi bias towards orang luar tuh lebih pinter, gitu. Expat tuh lebih tinggi daripada orang Indonesianya langsung. Sebenarnya mungkin di Singapura juga gitu, tapi di Indonesia menurut aku lebih lagi, apalagi Indonesia lebih hierarchical ya, dan birokrasinya lebih berbelit-belit, Pak, Bu, segala macam gitu. Ditambah sekarang ada itu aja udah di lokal aja birokrasi dan banyak hierarki itu udah cukup limiting menurut aku di culture kerja di Indonesia. Apalagi sekarang ditambah dengan pekerja asing yang cenderung dilihatnya lebih tinggi daripada orang Indonesia itu sendiri. Menurutku kalau di Singapura enggak juga dong. At least di dunia kedokteran ya. Di sini kan juga ada dokter dari Eropa, Amerika, Australia kerja di sini. Aku sih termasuk orang luar lah. Iya. Tapi aku kalau melihat mereka orang-orang bule jadi dokter di sini, aku nggak merasa seperti itu. Biasa aja. Biasa aja ya wis, kita saingan seperti. Nggak dianggap lebih pinter, mereka lebih pinter. Nggak, biasa. Mungkin dari Singapura kali ya. Mungkin dari Singapura. Kalau aku melihat. Iya. Kalau aku melihat, ya mungkin mereka punya marketnya sendiri yang Caucasian ya, ke dokter yang Caucasian. Tapi nggak juga, aku juga punya banyak pasien Caucasian juga. Jadi I don't feel it like threatened atau segala macam. Kalau di dunia aku masih kali ya. Masih. Di Singapura mungkin udah nggak separah itu white supremacy, tapi masih ada sedikit kecenderungan, apalagi mungkin di Indonesia lebih bule gitu kan, yang apa bule tuh gitu. Mungkin mereka bahasa Inggrisnya lebih pede, lebih jadi rasa kayak kalau bule tuh kayak keren gitu. Ini kan banyak sekolah, aku baru dengar kemarin di sekolah-sekolah internasional itu gurunya kan mentang-mentang bule-bule gitu kan. Tapi sebenarnya aslinya itu di sananya mereka Gojek gitu, tukang antar makanan. Atau enggak aslinya di negara asalnya pekerjaannya mungkin nggak ada license guru, tapi ketika mereka dibawa ke Indonesia menjual tampang bule dan bisa bahasa Inggris, ya udah bisa jadi guru bahasa Inggris di sekolah internasional. Itu bener loh dok. Tampang Indonesia bisa dijual nggak ya? Itu kurang. Padahal mungkin Inggris orang Indonesia ada yang lebih bagus daripada mereka gitu. Mungkin tampangnya kurang terjual. Tampang-tampang kita kurang terjual. Untuk sekolah internasional nggak laku. Oke, kalian yang nonton video ini bisa komentar atau tulis komen di kolom komentar. Bisa tanya aja apa aja, bisa komen apa aja. Oke? Dalam dunia yang saling terhubung, interconnected, persaingan kerja yang kita anggap lokal itu sebenarnya persaingan global. Betul. Yang kita anggap lokal itu persaingan global. Misalnya, dokter di Indonesia itu tidak hanya bersaing dengan dokter-dokter di Indonesia. Betul. Tapi bersaing dengan dokter Malaysia, dengan dokter Singapura, bahkan dengan dokter di Eropa, Jerman, Amerika, Australia, Cina juga. Betul. Ya. Jadi kita nggak bisa nganggap persaingan ini persaingan lokal. Misalnya di Singapura ini adalah negara yang global. Dokternya dari mana-mana. Dari Eropa ada, dari Amerika, dari Australia ada, Indonesia ada berapa, dari Cina, Korea, Malaysia banyak, dan semua ada di sini. Tapi ya ini memang Singapura adalah negara yang mendatangkan global talent. Dari mana-mana datang ke Singapura. Itu kita sadari atau tidak, persaingan yang kita anggap lokal itu ternyata persaingan global. Kalau di Indonesia misalnya pabrik. Ya. Pabrik di Indonesia, ini kita nggak ngomong dengan persaingan dengan pabrik di Cina yang di Indonesia. Pabrik di Indonesia bersaing dengan pabrik di Cina dan pabrik di mana-mana.
Vietnam sekarang juga. Vietnam ya, dengan produk yang sama. Kita fighting for the same market. Nggak cuman market lokal. Bagaimana kesiapan orang Indonesia dalam bersaing secara global dalam hal ini menurutmu? Menurut aku sejak aku kerja di Hong Kong, di Singapura, ya, aku nggak ngomongin orang Indonesia yang mungkin di Indonesia ya, karena aku belum pernah kerja langsung sama mereka. Tapi seenggaknya orang Indonesia yang di sini gitu. Aku melihat kadang kita kurang siapnya, atau nggak, orang Indonesia kalahnya di bahasa. Okay. Udah pasti itu. Aku di bidang teknologi. Banyak sekarang tim-tim yang kita kan biasa outsource dong. Pilihannya kemana? Pertama pasti India sama Philippines. Kenapa? Karena bahasa. Karena mereka bisa bahasa Inggris. Itu. Belum tentu logatnya nggak masalah dok. Kadang lokalnya juga tik banget. Tapi yang penting kan bisa bahasa Inggris, bisa ngobrol sama kita atau klien dimanapun. Itu satu bahasa. Yang kedua, menurut aku orang Indonesia kurang percaya diri, kurang pedenya. Mungkin kalau di sini ketemu teman-teman banyak ya, kita bisa belajar sebenarnya confident-nya tuh orang India. Ya. Confident banget. Berani banget gitu ngomongnya. Kadang saya juga kayaknya harus belajar nih sama mereka ya gitu. Cara mereka bawa diri. Kalau kita ada sedikit yang kita bisa pelajarin, kalau kita punya sedikit ya confident-nya mereka, kita tuh kayaknya bisa lebih pinter deh dok. Kayak kita nggak kalah pinter gitu. Cuman orang Indonesia tuh suka, aduh takut aduh gue nggak bisa aduh gimana ya. Aku kan juga ada di sosial media, aku banyak ngomongin tentang kerja di luar negeri. Karena yang banyak DM, tapi aku takut, tapi aku gimana nih, kebanyakan mikir. Aku suka bilang, udah jarang banyakan mikir, coba dulu aja gitu. Atau aku lagi lagi masih mikir-mikir nih, udah gue gak usah banyak mikir gitu. Iya. I think dokter mungkin bisa ngeliat juga orang-orang Indonesia yang di sini. Kalau aku lihat ya, sekarang banyak orang Indonesia yang jago bahasa Inggris. Sekolahnya di sekolah internasional pakai bahasa Inggris, terutama yang muda-muda. Tapi apakah minder, nggak percaya diri, nggak pede, itu tetap sama? Oke, kalau dokter udah ngomongin yang udah sekolah di internasional, menurut aku mereka udah dapat akses ke edukasi yang bagus dok. Itu kan ibaratnya kita ngomong top berapa persennya lah gitu. Di sekolah internasional itu udah dilatih untuk public speakingnya bagus, mereka bisa bahasa Inggris, terus bikin project atau segala macam. Tapi kan kita ngomong Indonesia secara keseluruhan ya, yang udah Gen kita ngomong kayaknya mungkin dari orang seumur aku ya, maksudnya milenial sampai terus sekarang ke bawah juga ke Gen Alpha sekarang. Kan nggak semua punya akses ke bahasa Inggris gitu. Yang kita ketemuin yang di sini tuh mungkin yang udah top berapa persennya yang udah berhasil masuk ke market Hong Kong sama Singapura gitu. Walaupun yang di sini ya, udah di sini pun kalau saingan sama orang India sama Filipina belum tentu menang. Kalah kadang-kadang ya. Saya tuh dulu teman kuliah sih, saya pertama kali ngerasain ini sama teman kuliah. Kayak kerjaan juga saya rasa bagusan punya saya gitu. Tapi dia dapetnya B, saya dapetnya A gitu kan. Tapi dia dapat B, dia protes ke gurunya. Dia protes, terus aku ngintip kan kerjaan dia. Yalah, kerjaan dia bahkan setengahnya dari kerjaan aku gitu. Aku tulisnya banyak, papernya gini-gini. Tapi dia berani protes. Dia bilang, "Kenapa? Saya dapat B doang." gitu. Ya, kadang ada yang berlebihan juga ya gitu. Kita ambil baiknya aja. Baiknya mereka berani loh untuk fight for what they deserve. Fight for the right. Juga berani menjual. Nah, betul. Kalau kita mau interview, aku kan interview banyak orang untuk kerjaan. Orang Singapura, orang India, orang Filipina, kalau menjelaskan apa yang mereka mampu, skill, dan kenapa harus pilih mereka, jago banget. Kalau orang Indonesia malu-malu, suka didiskon, aduh nggak bisa, aduh nggak usah ditulis, merasa apa ya? Mungkin lebih rendah hati gitu ya. Rendah diri. Menurut aku rendah hati sama rendah diri beda. Kadang-kadang merendah. Iya rendah. Bukan belum tentu rendah diri, confident, cuman nggak. Kayaknya kalau ngomong gitu kesan sombong atau. Culture-nya begitu. Betul. Ada yang rendah diri juga ada. Cuman kalau orang India, mereka nggak ada perasaan seperti itu. Lost. Dia bisa sebutin why you need to choose me. Pokoknya kayak ngomong aja dulu.
kerjaannya nggak tahu lah. Pokoknya I can do this dengan confident. Betul. Kalau orang Cina menangnya ulet. Orang Cina nggak bisa ngomong juga. Ya kurang jago kalau mereka. Kadang kepantok bahasa juga gitu. Tapi mereka rajin. Ulet. Kalau orang Indonesia terlalu ramah. Ulet lumayan, ada yang lumayan. In general dibanding orang Cina sih kalah kita. Kalah. Kita nyantai. Dalam hal apa ya? Misalnya contoh. Misalnya ngerjain sesuatu untuk hasil yang tasnya sama gitu, pekerjaannya sama gitu. Tapi mungkin kita ngerjainnya ya udah segini aja lah, udah dimintanya juga cuma segini gitu, segini aja submitnya gitu. Kalau orang Cina mungkin bisa mereka tahu mereka kepentok bahasa. Jadi mereka oke, gimana caranya supaya gue tetap selesai? Mereka bisa ngafal atau apa gitu. Kalau dulu di universitas aku di Hong Kong kan banyak orang Cina. Mereka bahasa Inggrisnya kalau disuruh presentasi ya, gitu. Yeah. Tapi kalau ujian, mereka tuh mau ngafalin supaya ujian nilai mereka tuh bagus. Bukan aku nggak bilang itu cara yang benar ya. Bisa menghafalkan juga bukan cara yang benar. Tapi mereka mau melakukan itu supaya mereka nggak kalah saing sama kita. Gitu. Orang Cina. Kalau dalam segi kerjaan? Orang segi kerjaan juga mereka tuh rajin, walaupun belum tentu pinter, tapi rajin. Itu kalau aku orang Cina. Ada bedanya nggak dok kalau pasien dari India, ada dokter pasien orang India? Oh banyak. Pasien India, pasien Indonesia, sama pasien Singapura. Pasien India sama Singapura is very demanding. Mereka biasanya udah riset sakitnya begini, mereka udah have some idea kira-kira kenapa gitu. Terus mungkin udah self diagnose juga. Dikasih penjelasan, mereka nanya banyak. They want to know. Aku suka sih. Yang aku bisa jelasin lah. Pokoknya benar-benar mereka nanya banyak dan aku bisa jelasin, mengerti tentang apa masalah yang dihadapi. Kalau orang Indonesia mixture ya. Ada yang nggak nanya banyak-banyak, pokoknya info yang aku kasih ya udah diterima, tapi nggak ada pertanyaan. Tapi yang muda-muda biasanya ya juga nanya lebih curious lah. Lebih curious. Nah, seperti itu. Mungkin there is a trend, orang muda akan catch up lah. Ya, hopefully ya. Itu kan juga reflected. Mungkin orang India sama orang Singapura merasa, ya kan saya udah bayar gitu kan sesi. Kalau nanya ya harusnya dokternya jawab dong, maksudnya kan udah dateng ke sini gitu. Kalau entitled gitu. Kalau orang Indo, aduh nggak enak kan atau gimana gitu kan, yang kayak itu kan reflected di pekerjaan juga sehari-hari. Kadang, aduh takutlah nggak enak gitu. Tapi kadang budaya betul. Ramahnya kita tetap bagus, sopannya tetap dipertahankan. Cuman bukan berarti kita kalau minta sesuatu yang lebih ya di kantor, misalnya aku ngomong ke bos aku, gimana aku mau naik gaji gitu, kan pernah? Tetap bisa pernah. Mungkin bisa next time share gimana caranya. Cuman tapi kita bisa sopan, bisa diterima oleh bos. Iya. Dan punya chance lebih gede untuk naik gaji. Betul. Kalau nggak bos pernah tahu saya mau naik gaji kan. Gitu. Tapi tetap sopan. Di sini harus bilang gitu nggak tentang naik gaji. Kalau nggak ngomong, beda nggak ngomong dan nggak ngomong? Menurut aku kalau nggak ngomong ya tunggu aja gilirannya. Tapi kan nggak tahu gilirannya kapan. Kalau kita ngomong, aku ngomongnya gini, aku bilang aku mau naik gaji, aku kurangnya apa nih? Aku gapnya yang masih kurang. Jadi dia juga tahu dan dia bisa kasih feedback aku. Oh kamu harus ABC untuk naik promotion gitu. Kalau nggak ya pasif, tunggu aja. Gitu. Ada risikonya nggak? Ada bos yang mungkin merasa kok agresif banget ya gitu mungkin. Okay. Tapi makanya aku bilang tergantung dari cara kita bicara. Oke. Alright. Kalau kalian pengen tahu caranya ngomong sama bos tentang naik gaji, bisa tanya ke Hey Mikmok Instagram. Oke. Miki, kamu kan adalah social media personality, influencer. Di Instagram followernya banyak dan video-videomu sangat populer tentang karir hidup di Singapura. Ada tips nggak untuk orang yang mau start social media, want to be like you? Tipsnya apa?
Untuk start untuk social. tipsnya untuk aku. Udah jago lah ini dokter, udah silver plate. Aku sih harus jelas maunya apa, why-nya kenapa. Sama kayak mau mulai apapun. Kalau cuman why-nya iseng-iseng aja, coba-coba aja, menurut aku habis 5 video juga udah gitu. Tapi pertama kan ya kalau aku sih mulainya dari iseng-iseng. Mulai iseng-iseng. Dan kita kadang-kadang mau buat ini tapi nggak berhasil, terus pindah. Tapi kan dokter coba berarti. Aku coba. Buat ini nggak berhasil, buat ini. Ini orang-orang yang kalau cuman mau tapi why-nya nggak kok. Ya udah palingan mulai juga enggak. Tapi kalau nggak mulai, mana tahu yang berhasil atau enggak. Aku sebenarnya nggak percaya diri sih. Nggak percaya. I never dream of to have this. Wow. Ya. Nggak pernah. Iya. Awalnya kenapa dong? Iya dokter kenapa coba? Kenapa? Pertama gini, aku kan mau buat website untuk klinik. Udah ada, aku buat sendiri tapi nggak bagus. Tahun 2019 itu aku open tender, small tender lah. Ada orang Singapura yang bid the job. Terus ada orang India dari India loh, New Delhi, datang. Ya pas ke di sini dan he found out that I open this. Dia datang, dia bisa jual diri dengan baik. To cut the story short, aku very convinced that he is the best. Jadi I offer the job to him. Dia adalah seorang CEO suatu hospital di New Delhi. Dia bilang sama aku, dia start YouTube channel untuk dokter-dokternya. Terus hospital bisnis increase gitu ya. Wah, aku nggak pernah ngecek, aku percaya aja deh. Terus dia bilang, you have to start YouTube channel. Aku mikir, wah, starting YouTube channel. Background, aku introvert. I will never do this. Ngomong di depan orang aku bisa gemeteran. Jadi, oke lah, let me try. Aku buat YouTube video sendiri di ruang di ruang klinikku sendiri tanpa orang lain, cuman pakai handphone sendiri recording. Aku bisa gemeteran. Dan videonya jelek banget. Bisa lihat lah pokok videoku yang pertama. Gitu ya. Beberapa video pertama. I felt embarrassed. Malu lah, tak kasih dia. Dia bilang mau edit for free. Enggak unlimited. Karena videonya jelek banget, jadi aku edit sendiri. Kasih ke dia, langsung di-post. Beberapa video. To cut story short, ada hal yang aku nggak suka yang dia lakukan. So I terminated his contract. Aku terus buat video sampai suatu hari videoku tentang vitamin D viral. Kalau dulu subscriber naik 1, 2 setiap hari, I feel very happy. Ini bisa naik ratusan tiap hari. Terus waktu aku buat video tentang gout, asam urat, viral. Subscribersnya bisa naik ribuan setiap hari. Setiap hari. Wah, aku jadi semangat. I never, nggak pernah berpikir bisa seperti ini. Ya, pertama sih unintentionally. Aku cuman dikasih tahu, aku nggak percaya, tapi aku coba. Gitu sih ceritanya. Tapi kalau aku bisa info dari itu dari why-nya dokter adalah apakah waktu bikin YouTube itu kebetulan untuk narik traffic ke klinik, betul nggak? Aku bisa? Nggak juga. Aku nggak pernah berpikir bahwa YouTube channelku yang aku buat bisa narik traffic ke klinik. Nggak pernah berpikir. Karena ya begitulah, videoku jelek banget, siapa yang nonton? Gituan. Tapi as the time goes by, tambah lama tambah relax, nggak tegang, pembawaannya tambah baik. Terus ya puji Tuhan banyak followers. Kalau gitu dari yang aja, kenapa dokter mau lanjutin video episode 2, 3, 4 gitu? Kenapa nggak? Aduh udahlah, gue praktek aja gitu. Nggak tahu ya. Aku merasa kalau aku berhenti, I have not convinced myself. Kalau 1 video, 2 video, 3 video nggak bagus, apakah kalau ini sudah cukup untuk aku berpikir that's it, this is not working for me, atau lanjut. Aku pikir
3, I think still too little, nggak bisa prove that it is a failure. Jadi aku coba lagi. Mungkin yang viral tuh mungkin video ke 20 mungkin. 20 banyak. Tapi ini tips kedua, kenapa aku bilang harus why, terus yang kedua sebenarnya aku mau bilang mulai dulu. Karena jangan kebanyakan mikir, aduh apa ya niche-nya atau apa. Aku juga udah ganti berapa kali sebenarnya. Sampai akhirnya nemuin what's working. Kayak kalau video kita ada view-nya gitu, misalnya follower 1, 2 udah seneng kan gitu, seneng itu yang bikin kipas nanti lama-lama nyoba-nyoba terus sampai akhirnya nanti ketemu yang viral, dokter nemuin nih viral tuh ternyata vitamin D, aku nemuin viral tuh ternyata karir ya gitu di Singapura. Dari situ itu kan fuel the motivation buat lanjut gitu. Iya, aku juga begitu sih, waktu ada yang nonton 1, 2 itu aku udah seneng banget. Motivated to do more. Ngerasa gitu pencapaian tuh pertama kali ngedit video ya kan, nggak bisa gue bisa nge-post video nih gitu. Memang pasti banyak mikirnya, aduh orang mikir apa ya segala macem gitu. Ini siapa yang pernah dicoba Miki? Apanya? Dulu pertama mulanya tuh travel di Hong Kong. Travel, karena nggak ada Indonesian creator based in Hong Kong. Jadi begitu aku coba tentang musim apa yang terbaik untuk datang ke Hong Kong, cara beli tiket Disneyland, itu laris tuh. Terus pindah ke Singapura, aku mau coba hal yang sama, tapi gagal karena udah banyak travel creator di Singapura dan orang-orang udah tahu Singapura kayak apa. Plus aku orang baru. Gitu. Siapa yang mau dengerin? Terus coba apa lagi? Terus aku lihat komen-komen orang bilang, Kak, aku mau dong kerja di Singapura kayak kakak, semua bisa kerja kayak kakak gitu. Terus aku lihat, ternyata kayak demand orang tentang karir tuh lebih banyak kerja di Singapura. Terus aku coba sharing tentang tips, tentang chat orang-orang kayak dokter waktu itu untuk share gimana cara kerja ke Singapura. Ternyata di situ rame. Jadi baru akhirnya ketemu setelah. Pernah travel juga. Travel yang paling attract views yang mana? Karir sekarang. Hidup juga kan, kehidupan di Singapura. Iya. Dengan berapa dolar kamu bisa itu biasanya kalau ada duitnya rame gitu ya. Iya, gaji, spending, income, biasanya ada dolarnya rame ya. Gitu ya. Itu juga kan lihat proses gitu. Ada juga video udah kita pikirin ya capek-capek jelek videonya gitu. Bagi kalian yang ingin tips untuk starting social media atau konten to share, bisa tanya atau komen di kolom komentar. Sekarang kita masuk ke rapid fire question. Ini aku akan kasih statement, 10 statement. Aku akan sebutkan dengan cepat dan kamu bisa respon dengan cepat dan nggak terlalu panjang. Ya. Ready? Nomor 1. Singapura atau Hong Kong? Singapura. Skill paling berguna buat kerja di luar negeri? Pantang menyerah. Bahasa Inggris juga lah, bahasa Inggris. Tapi tetap nomor 1 pantang menyerah. Pantang menyerah? Iya. Kalau bahasa sama networking mana yang lebih berguna? Bahasa. Iya. Pesan buat fresh grad di Indonesia. Langsung ke luar negeri atau cari pengalaman di Indonesia dulu? Kalau ada jalannya langsung luar negeri. Kalau nggak bisa cari pengalaman dulu. Siapa idolamu? Najwa Shihab. Suami kaya tapi nggak pinter atau pinter tapi nggak kaya? Suami kaya tapi nggak pinter. Tapi yang pinter aku aja. Kaya tapi nggak pinter. Yang pinter aku aja. Kamu jadi bosnya. Iya. Kesalahan terbesar dalam karir yang justru jadi pelajaran yang paling berharga bagimu? Dulu waktu aku baru mulai kerja, aku tuh apa-apa aku masukin perasaan. Masukin perasaan terus jadi sering nangis lah kalau diomongin bos gitu. Tapi itu yang justru mendekatkan sama bos, terus dia yang nasehatin, akhirnya bisa belajar. Satu kata yang menggambarkan dirimu sebagai personal brand? Resourceful. Berikutnya, ditawari gaji gede 2 kali lipat dari sekarang, tapi kerja di perusahaan lokal di Indonesia, mau nggak? 2 kali lipat lu? Mau. Personal brand dimulai dari yang mana?
penampilan, kata-kata, atau tindakan? Kata-kata. Kata-kata. Pandanganmu tentang Gibran, positif atau negatif? Sekarang kurang. Dulu awalnya itu positif. Oke. Apakah Indonesia bisa mengalahkan Singapura dalam daya tarik bagi talenta global talent dalam waktu 20 tahun? Enggak bisa. Susah. Oke, Miki, terima kasih banyak atas waktunya. Kalau ada pesan terakhir sebelum kita akhiri podcast ini, silakan. Buat teman-teman yang mungkin pingin kerja di luar negeri, aku dukung 100%, tapi bukan untuk kabur dulu aja, untuk melihat dunia, cari pengalaman, buka mata, dan emang nanti kalau ujungnya ternyata tidak cocok di luar negeri, you know you can always come back home. But yes, try first. Oke. Dunia nggak akan menunggu kita siap. Kalau kita terus ragu dan minder, kesempatan akan diambil orang lain. Ini saatnya kita bangkit, bersaing, dan tunjukkan bahwa orang Indonesia bisa bersaing di panggung global. Segitu dari kami, jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.